Dipertahankan sampai besok pagi ya, Bu? Dipertahankan nggak marahnya sampai besok pagi lagi? Bisa? Insya Allah bisa dong, pasti bisa dong ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi orang tua cerdas di era smart digital. Gadget bagi anak, lawan atau kawan? Gadget bagi anak. Kalau bagi teman-teman udah jelas. Ibu Safitri tadi mana ibunya? Ibu tadi itu bilang gadget bisa menghasilkan cuan ya. Buat saya menghasilkan cuan juga loh, Bu. Ini kan saya kerja pakai gadget ya. Tapi untuk anak, kawan atau lawan? Oke. Manfaat gadget. Teman-teman kelihatan? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan tulisannya? Yang di ujung sana? Yang di sana nggak dapet loh. Manfaat gadget ya, media komunikasi, media edukasi, sarana silaturahmi, sarana berbagi informasi, penunjang beberapa profesi, termasuklah salah satunya saya. Jadi sebetulnya manfaat gadget itu cuma itu. Nah pertanyaannya, anak-anak perlu gadget nggak untuk komunikasi? Anak-anak butuh gadget nggak untuk silaturahmi? Anak-anak butuh gadget nggak untuk edukasi? Anak-anak butuh gadget nggak untuk edukasi? Tergantung usia, tergantung jenjang pendidikan. Apakah anak TK butuh gadget? Yakin Ibu? Anak TK nggak butuh gadget? Terus kenapa anaknya dikasih gadget? Alasannya apa? Apakah anak TK pegang gadget bisa menghasilkan cuan? Kenapa, Bu? Konten, Bu. Hah? Sekarang konten, semua dikontenin. Terus anak kecil-kecil kita dikontenin juga? Nggak khawatir Ibu? Kita orang Islam, tahu yang namanya penyakit ain? Tahu yang namanya penyakit ain? Ya, perlihatkan anak kita di media sosial, maka resiko terbesarnya adalah penyakit ain. Mohon maaf, kemarin saya juga ditanya, boleh pakai foto enggak? Saya udah lama kali Pak nggak pakai foto sebetulnya. Jadi mohon maaf, sesungguhnya saya terganggu dengan ini. Karena sepemahaman saya, perempuan nggak boleh difoto, sepemahaman saya. Ini saya khawatir sekali penyakit ain menyerang saya nanti nih. Saya pernah pulang dari salah satu seminar, saya jatuh pingsan di jalanan. Itulah kenapa saya bawa anak laki-laki, kenapa kalau saya pingsan di jalan mereka bisa bawa. Saya khawatir pingsannya karena penyakit ain. Karena saya sehat, saya tahu saya sehat. Oke, yuk teman-teman, tolong jangan jadikan anak kita konten. Apapun yang kita pamerkan di media sosial nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah satu alasan kita belajar parenting, Bu, mohon maaf, bukan supaya anak kita jadi baik, tapi supaya kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang saya lakukan kepada anak saya. Peran saya sebagai seorang ibu bertanggung jawab bukan kepada suami, tapi bertanggung jawabnya kepada Allah. Siapa yang bertanggung jawab kepada Allah? Kita bertanggung jawab kepada Allah atas peran kita. Teman-teman itu fungsinya sekarang sama kayak saya, fungsinya cuma dua. Ibu dan istri. Maka yang diminta tanggung jawab oleh Allah nanti hanya dua ini aja. Jangan khawatir. Jadi hati-hati dengan anaknya yang dipamerkan di media sosial. Dia kena penyakit ain, saya juga bisa kena penyakit ain. Oke Bu? Konten ketika ibu bikin donat, kan Bu? Ketika ibu sedang menjahit, ya, jangan anaknya dijadikan konten, oke Bu? Ya, oke. Apa yang terjadi? Ini penelitian, ini studi yang didanai oleh Facebook menunjukkan bahwa 62% orang mengaku hal pertama yang dicari ketika bangun adalah ponsel. Ibu kan yang dipegang? Iya. Berarti masuk dong di situ. Ayah ketika bangun tidur apa dulu yang dipegang? Hah? Mana yang lebih sering ayah lihat? Wajah istrinya atau layar ponsel?
anaknya atau layar handphone? Alhamdulillah. Luar biasa Bapak. Beri tepuk tangan untuk Bapak ini. Ya. Kalau enggak nanti ayah kena surat At-Tarim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Nah, kalau Bapak mau menjaga anak dan istri Bapak dari neraka, jangan izinkan mereka upload foto. Oke? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Karena nanti Bapak juga diminta tanggung jawab. Kenapa tuh Pak foto istrinya ada di media sosial dan di like sama tetangga kita yang bapak-bapak juga, dan di like sama teman SMP-nya, di like sama teman SMA-nya. Ya. Terus lagi jauh ya, saya bacain ya. Penelitian yang dilakukan oleh Maryland University melibatkan 1.000 pelajar. Ya. Sebanyak 50% tidak bisa mengakses media selama 24 jam menderita gejala tersisihkan, merasa tidak mendapat informasi terbaru. Salah satunya kita perlu tahu informasi yang lain-lain nggak Bu? Kita perlu tahu nggak sih Raffi Ahmad lagi ngapain? Kita perlu tahu nggak sih Mama Gigi beli tas baru apa enggak? Tapi kenapa di follow para artis? Untuk apa nge-follow artis? Mudah-mudahan nggak ada ya Bu ya. Karena itu hanya akan menghasilkan kecemburuan pada kita, lalu menghasilkan tidak menghargai apa yang suami berikan kepada kita sekarang ini. Kalau kita ngikutin apa yang mereka lihat, kekhawatiran terbesar adalah saya tak mampu bersyukur atas apa yang suami kita hidangkan di hadapan kita sekarang. Hidup kita, hidup mereka adalah hidup mereka. Itu yang saya sampaikan sekarang ini. Hal buruk gadget terhadap orang dewasa. Emang dikira ibu orang dewasa gak terpengaruh sama gadget? Ya. Bahkan kadang-kadang Bu, karena kita sibuk scrolling gadget kita Bu, azan asar terdengar, kita bilang entar deh 5 menit lagi. Iya, iya. Lewat 5 menit, antar deh 5 menit lagi. Habis itu kita sholat asar ya kan Bu? Ya. Sholat asar, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke sebelah kiri azan maghrib terdengar. Jadi di mana asarnya? Udah gitu kita bilangnya alhamdulillah pula itu. Alhamdulillah wuduknya masih ada. Sholat maghrib. Itu artinya kita sholat asar di ujung waktu. Penyebabnya apa? Scrolling gadget. Kita menghinakan Allah karena gadget. Kita merendahkan diri kita sendiri karena gadget. Sementara kita sendiri tak mampu mengelola diri ketika berhadapan dengan gadget, bagaimana anak kita? Sementara kita mengendalikan tangan kita di hadapan gadget, terus gimana anak kecil ini? Jadi sebenarnya poin pertama, kalau saya ingin membuat anak saya bisa mengendalikan dirinya terhadap gadget, saya dulu yang mampu mengendalikan diri saya terhadap gadget. Ibu yakin Bu? Ibu bilang 5 menit scrolling Instagram, beneran 5 menit? 15 kan Bu? Kenapa? Karena kita dikuasai gadget, bukan gadget menguasai kita. Karena seharusnya kita yang menguasai gadget, tapi faktanya sekarang gadget yang menguasai kita. Terus kita sendiri tak bisa mengendalikan gadget kita, lalu ibu berharap kita bisa mengendalikan dirinya terhadap gadget? Oke. Jadi siapa dulu yang harus mengendalikan diri terhadap gadget, baru kita bisa mengajarkan anak kita mengendalikan diri terhadap gadget? Siapa dulu? Saya dulu kayaknya ya. Oke, apa yang terjadi? Ini rumah sakit RSJ yang ada di Grogol itu. Banyak sekali anak-anak terkena gangguan kejiwaan. Lalu ada yang namanya, kalau orang dewasa itu namanya CTS. Gangguan di sini. Syaraf di pergelangan tangan. Kenapa? Karena gini terus loh. Jadi yang rusak itu yang ini. Ya. Nah, saraf ini berhubungan dengan otak. Ya. Kalau ini putus, kecerdasan menurun. Tolong next nak. Ibu tolong di next, ininya nggak jalan. Cek baterai nak. Ada baterai di situ.
Ya, oke, yang nextnya apa aja yang ada di gadget? Berita, informasi, gambar, foto, iklan, film, lagu, game, dan yang paling bahaya adalah dua itu, game, dan yang terakhir ada itu, konten porno. Itu bisa terang-terangan, bisa terselubung, ya. Tumpah ruah informasi yang nggak bisa kita cegah. Apa jaringan pertemanan yang ada di dalam gadget sekarang itu ya Bu? Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, TikTok, apalagi sekarang selain itu? Ada apa? Ada Telegram, ada WhatsApp, ya, dan kita punya bangun pertemanan di situ. Dan di sini Bu, hati-hati ya Bu dengan Facebook itu. Ya, ojek, ojol online. Tahu Bu dengan Facebook itu bisa ketemu sama CLBK Bu. Cinta lama belum kelar. Nah, pada saat itu ketika perasaan saya sama pasangan saya nggak bener, ini masuk. Hati-hati ya Bu. Jadi saya nggak punya Facebook, jangan tanya. Instagram cuma rumah emak, saya nggak punya Instagram pribadi. Kenapa? Buat saya nggak penting. Yang pertama, yang kedua, saya pun khawatir saya tak bisa mengelola diri saya. Jadi antisipasi, karena saya khawatir saya nggak bisa mengelola diri saya nggak punya semuanya. Yuk next lagi. Yang paling berbahaya yang dua buat anak-anak. Hati-hati, itu ada dalam genggaman anak kita hanya lewat sentuhan jari-jari. Oke Bu, sudah. Ibu jangan khawatir, nanti materinya bisa dibagiin kepada peserta. Ya. Di WhatsApp aja materinya. Teman-teman jangan khawatir, materinya nanti dibagiin kepada teman-teman ya. Ya. Next lagi Nak. Yuk. Apa efek negatif yang ditimbulkan oleh gadget sebagai device? Sebagai device itu maksudnya sebagai benda aja. Sebagai benda aja, efek negatifnya udah ini. Pertama, demensia, penurunan daya ingat, penurunan fungsi dilakukan oleh Columbia University tahun 2011. Oke. Terus ada yang namanya nomofobia. Tahu nomofobia? No mobile phone phobia. Teman-teman kalau jalan, handphone ketinggalan balik nggak? Kenapa? Apa yang dikhawatirkan dengan handphone ketinggalan? Apa yang dikhawatirkan kalau handphonenya ketinggalan? Nanti ada yang WhatsApp. Mohon maaf, teman ibu nggak bakalan meninggal kalau ibu nggak jawab WhatsAppnya. Ya, kita lebih khawatir handphone ketinggalan daripada dompet ketinggalan. Jadi kalau kita sudah merasa kayak gitu, itu tuh kita sudah masuk yang namanya nomofobia, no mobile phone phobia. Khawatir sekali kalau handphone nggak ada dalam tas, khawatir sekali kalau baterai habis, khawatir sekali kalau paket habis, khawatir sekali kalau nggak ada sinyal. Terus gimana cara menyelesaikan nomofobia itu? Teman-teman, puasa gadget seminggu. Apa yang akan terjadi kalau teman-teman seminggu nggak pegang handphone? Emang iya? Oke, lalu selanjutnya ada lagi yang namanya heuristic model. Heuristic model itu fenomena malas berpikir. Zaman dulu, zaman saya masih punya telepon rumah, saya bisa hafal 10 nomor handphone keluarga. Sekarang teman-teman hafal nggak nomor handphone suaminya? Alhamdulillah. Hafal nggak nomor handphone ibunya? Hafal nggak nomor handphone mertuanya? Jangan-jangan diblokir. Oke, buat anak-anak, keseringan megang handphone memperlambat perkembangan fisik. Kenapa? Mereka nggak gerak, mereka duduk aja. Ya, kenapa? Anak-anak ini untuk tumbuh mereka perlu 3M, ya. Mereka butuh berlari, mereka butuh berteriak, mereka butuh melompat. Jadi kalau anak ibu melompat-lompat itu artinya dia tumbuh. Kalau anak ibu diem aja dia nggak tumbuh. Kira-kira anak ibu di rumah ngomong nggak sekarang? Terutama yang sudah balik. Yang balik udah nggak ngomong lagi. Ngapain mereka? Jadi efek pola asuh yang kita lakukan kalau keliru itu akibat negatifnya terlihat ketika anak kita mulai balik.
Kalau anak ibu SMP pulang sekolah langsung masuk kamar, nggak ngobrol sama ibu, ada yang keliru di ibu, bukan di anaknya. Siapa yang sudah punya anak balik di sini? Siapa yang sudah punya anak balik? Memperlambat perkembangan fisik anak. Kalau anak kelamaan duduk di gadget, ya, itu baru efek sebagai device. Jadi kalau dia kelamaan megang gadget, anak kita nggak numbuh. Ibu kalau kelamaan megang gadget sakit pinggang nggak ibu? Sakit pinggang kan kalau kelamaan megang gadget kan? Duduk pegang gadget ketika berdiri tuh pinggangnya sakit kan bu? Masih kalah ibu berarti sama saya. Saya hampir 60 umur saya. Masih sanggup ikut lomba lari sama ibu? Ayo mau lomba lari kita. Ya. Itu salah satunya, memperlambat perkembangan fisik. Dan itu gadget bikin kita jadi cepat pikun. Nggak bisa nak. Oh ya. Apalagi yang kita khawatirkan dengan gadget ini, kehilangan keterampilan berinteraksi, berkomunikasi secara langsung, direct interaction. Tahu nggak bu, kita kehilangan kemampuan ngobrol secara langsung. Kalau kita sekarang masih sempet ya, karena dulu kita masih ngobrol. Nah anak kita kira-kira kalau dia pegang handphone, dia nggak ngomong kan? Dia diem aja kan? Kira-kira mampu nggak dia nanti berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang? Itu akan hilang kemampuan itu. Gak pernah ngobrol. Lalu ibu pun gak ngobrol sama anak ibu. Karena anak ibu pegang handphone, ibu pegang handphone juga. Kapan ngobrolnya? Ibu masih ngobrol gak sama anaknya? Taruh itu, tutup itu. Dek mandi dek, cepet dek mandi dek. Adik mandi ya dek, cepet dek. Ih, lama kali adik gak mandi ya. Udah jam berapa ini dek? Hah? Anak kita berdiri di sini nih, ya. Anak kita berdiri di sini. Mama, iya dek apa dek? Mama lihat aku, mama ngomong aja dek, mama dengar kok. Mama dengar nggak? Apa tadi adik bilang nak? Ulangin lagi dek. Mama aku udah ngomong berkali-kali loh. Ya adik aja ngomongnya pelan, jadi mama nggak dengar. Gimana cara kita ngobrol sama anak kita sekarang? Mana yang lebih penting buat ibu? Mana yang lebih lama ibu pandangi wajah anak ibu atau screen handphone? Mana yang lebih lama ibu lihat anak ibu atau screen handphone? Ibu ngobrol sama orang yang jauh di belahan bumi di luar sana, tapi ibu nggak ngobrol dengan ada yang di sebelah ibu. Saya tahu apa yang terjadi pada teman saya di luar provinsi sana, tapi saya nggak tahu ketika anak saya jatuh dan lututnya terluka. Oh saya tahu, itulah kan adek apa mama bilang kan, jangan main jauh-jauh kan, jangan lari kan, makanya lututnya luka kan. Rasain adek, gak mau dengar sih omongan mama. Obrolan kayak apa yang kita bangun? Lalu setelah itu kita izinkan anak kita main handphone, bu, sel saraf otak rusak. Apa yang rusak nih dia? Apalagi yang terjadi? Bermasalah perilaku, emosi, hubungan antar manusia. Jadi kenapa anak-anak sekarang mudah sekali marah? Karena mereka nggak belajar interaksi secara langsung. Kenapa? Ketika kita berinteraksi secara langsung, kita belajar kelola emosi, kita belajar mengelola kekesalan kita. Benar nggak bu? Ibu ngobrol sama teman ibu, lalu ibu kesal. Ibu bisa kelola itu kan, kesalnya nggak langsung marah-marah kan? Iya, itu terjadi di mana? Di interaksi langsung. Tapi kalau misalnya ibu lagi ngechat, lalu chatnya ngeselin, ibu langsung ngomel. Kenapa orangnya nggak ada? Ibu langsung marah-marah. Jadi kemampuan kelola emosi menurun. Itu untuk yang dewasa loh ya. Apalagi itu anak-anak. Itulah kenapa ngelihat anak-anak ngebanting handphone. Ada nggak orang dewasa ngebanting handphone? Ada dong. Ada. Terus apa lagi? Kehilangan kemampuan mengembangkan imajinasi positif. Kenapa hilang? Anak-anak bu, 0 sampai 6 tahun itu yang berkembang otak kanan. Otak kanan itu wilayah imajinasi, ya. Dan biasanya kalau dia ngebangun imajinasi dengan otaknya, maka yang berkembang adalah imajinasi positif. Tapi ketika dia pegang handphone, nggak perlu lagi dia imajinasi, karena imajinasinya sudah ada di situ, otak kanannya nggak bekerja. Apa gunanya otak kanan ketika dewasa?
membayangkan masa depan, membayangkan vision ke depan, bikin mind mapping untuk mencapai cita-cita. Kenapa? Karena itu belum terjadi, hanya bisa dilakukan sama otak kanan yang gunanya ngebangun imajinasi. Jadi kalau imajinasi sudah dipenuhi oleh handphone, maka otak kanan nggak bekerja. Sehingga anak kita nggak mampu lagi ngebangun. Kalau misalnya ditanya, adik mau jadi apa nanti dek? Jadi dokter. Oke, kalau mau jadi dokter adik ngapain? Apa yang harus adik lakukan kalau adik mau jadi dokter? Nggak bisa lagi dia bayangkan. Kalau anak zaman dulu ditanya, kalau mau jadi dokter gimana nak? Kalau mau jadi dokter, ketika SMA aku harus masuk jurusan IPA, benar? Ya, nanti kalau setelah jurusan IPA baru aku bisa kuliah di kedokteran. Nah anak sekarang sebagian besar udah nggak tahu juga itu. Kenapa? Otak kanan yang nggak bekerja. Nggak kedengaran? Harusnya kayak gini. Wow. Terima kasih banyak Ibu. Apalagi kehilangan kemampuan bersosialisasi langsung. Itulah kenapa anak-anak kita kalau diajak ngobrol yang sudah terbiasa pakai gadget, diajak ngobrol tuh jawabannya apa Bu? Iya. Bentar. Oke. Apa sih Mama? Oke. Iya. Enggak. Dan enggak mau ngelihat muka kita. Karena enggak terbiasa lihat muka orang, terbiasanya lihat layar handphone. Itu baru tentang gadgetnya saja Bu, belum konten. Saya masuk konten lebih berbahaya. Kenapa? Karena konten merusak otak. Kalau gadgetnya saja, bendanya saja merusak perilaku. Yang terakhir apa? Menunjukkan keresahan apabila perangkat diambil. Sama kayak kita kan Bu, kalau handphonenya ketinggalan kita juga resah gerisah. Kita gegana, gundah galau melana. Kalau handphonenya ketinggalan. Jika kecanduan gadget berlanjut sampai dewasa, maka efek negatifnya adalah emosional, sangat emosional. Jadi yang kalau kita mudah marah, kemungkinan kita udah kecanduan gadget. Terus apa? Mudah jenuh, sering pindah pekerjaan dengan alasan bosan. Dan ini banyak sekali saya temukan, banyak juga yang konsultasi sama saya tentang ini. Kehilangan kemampuan konsentrasi pada hal-hal yang real. Kenapa kehilangan ini? Karena terbiasa melihat yang ada di handphone. Yang di handphone itu nggak real Ibu. Itulah kenapanya namanya dunia maya. Ada yang namanya maya di sini? Semu ya Bu, semu. Berarti Anda tidak real. Mengabaikan sekeliling, udah kelihatan yang ini yang mengabaikan sekeliling. Kalau ibu lagi pegang handphone, anak ibu nangis, nggak dengar. Ibu pegang handphone, anak ibu berantem, nggak dengar. Ketika dengar, anak ibu udah terkapar. Lalu reaksi selanjutnya apa? Yang di atas, emosional, marah-marah ibu. Bahkan buat kita masih kayak gitu, apalagi anak-anak. Sulit konsentrasi, kehilangan prioritas. Nih, kehilangan prioritas nanti masuknya ke sini nih. Dan ini banyak terjadi sama bapak-bapak. Jadi sebetulnya kalau ditanya, mana yang lebih berat adiksi terhadap gadget, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki adiksi terhadap gadget itu lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki cenderung otak kiri, perempuan cenderung otak kanan. Ya, otak kanan itu untuk memenuhi imajinasi. Sementara laki-laki, karena otak kanannya di atas 18 tahun itu otak kanan nggak kerja lagi, maka dia nggak bisa membangun imajinasi. Dia butuh handphone untuk menolong dia membangun imajinasi. Itulah kenapa laki-laki lebih mudah adiksi gadget dibanding perempuan. Sama juga laki-laki lebih mudah adiksi game. Makanya teman-teman zaman warnet dulu, kalau lagi ngegame di warnet ada perempuannya nggak yang main game? Nggak ada. Ya. Perempuan nggak gamers tak? Palingan mereka main Candy Crush, jangan khawatir bapak. Ya, paling jauh. Yang main game perang-perangan itu bapak, ya kan? Nah, kehilangan prioritas apa? Karena fokusnya sudah di gadget. Jadi gadget itu jadi prioritas utama, padahal seharusnya prioritas utama kita adalah keluarga. Jadi gimana dong? Bisa ibu puasa gadget seminggu? Bisa dong.
Atau kalau nggak dikurangin, saya mau ibunya dulu nih, ibunya dulu. Kalau ibu ingin anak ibu mengelola gadget, ibunya dulu mengelola gadget. Bisa nggak dalam sebulan ke depan, satu hari, ibu pegang gadget 30 menit? Hanya 30 menit. Supaya enak nih Bu, pagi 15 menit, malam 15 menit, dapat dua-duanya? Bisa Bu? Emang ibu gadget untuk apa? Tutorial masak, Mak. Tutorial masak. Cuma lihat tutorialnya doang, dimasak kagak. Jadi bapak-bapak jangan tertipu ya ketika istri-istri lihat tutorial masak. Jangan, oh nanti dia masak ini, nggak bakalan Pak, cuma nonton doang. Ya? Apalagi tutorial apalagi? Tutorial hijab, ya? Padahal hijab kita gitu-gitu aja modelnya kan? Cuma nonton doang. Oh kayak gini, oh bisa nih kayak gini. Oh ya ampun, bagus ya. Ketika saya pakai nggak cocok sama muka saya. Baliknya yang gini juga kan Bu? Baliknya yang gini juga kan? Jadi nggak usah ditonton Bu. Yang ada nanti ibu nggak ngeliatin hijabnya, yang ada ibu ngeliatin hidungnya. Kok mancungan hidung dia daripada hidung saya ya? Yang ada nanti ibu ngeliat alis. Bagus sekali alisnya ya, saya nggak punya alis. Lalu dari situ apa? Mulai nggak bersyukur sama diri sendiri. Mulai nggak bersyukur dengan apa yang Allah kasih terhadap hidung kita yang pesek ini. Tapi percayalah ibu, hidung pesek itu cocok untuk ibu. Sekarang ibu hidungnya pesek, manis. Mancung belum tentu, siapa tahu asam. Jadi udahlah Bu, ya nggak usah lihat lagi tutorial hijab itu karena ibu pasti pakai jilbabnya gini-gini aja. Nggak mungkin ibu pakai jilbab yang gimana-gimana gitu kan? Karena itu hanya diperuntukkan untuk model. Nah ibu model bukan? Iya. Catwalk ibu kan cuma dari dapur depan, yang nonton nggak ada. Udahlah gitu aja Bu. Paling jauh di rumah ibu pakai bergo ya. Terus ngapain ibu tutorial? Oke Bu, jadi gunanya handphone apa? Nah kalau yang untuk cuan-cuan itu nanti diatur lagi sebetulnya waktunya. Ya. Yuk, apa yang paling berbahaya di gadget? Yang dua ini Bu. Inilah yang paling berbahaya yang ada di gadget. Kepada siapa? Kalau ini kepada anak-anak dan kepada laki-laki. Apakah konten porno itu sebetulnya tadi saya pengen bilang anak-anak nggak boleh datang. Konten porno ini narkoba dan sejenisnya merusak 3 sel saraf otak. Pornografi merusak 5 sel saraf otak. Jadi pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba. Apakah perempuan terganggu dengan konten pornografi? Tidak. Yang rusak otaknya akibat pornografi adalah laki-laki. Saya mohon maaf untuk cerita ini. Saya konsultan pernikahan. Dalam 1 bulan bisa datang istri-istri kepada saya, masalahnya suaminya terpapar porno. 1 bulan 3. Dan masalah yang besarnya lagi, para suami itu nggak mau terapi. Perempuan bisa rusak nggak dengan konten porno? Enggak. Yang rusak otaknya itu otak laki-laki. Jadi kebayang nggak sih kalau anak-anak kita laki-laki sudah pernah ngelihat porno, apa yang terjadi sama dia? Balik sebentar ya Pak ya, pelan-pelan ya. Ini covernya ya, cover game. Oke, next. Perbedaan otak normal dengan otak pencandu game tuh ini. Ini otak normal. Ya, ini otak kiri, ini otak kanan. Otak kanan warna-warni ya kan Pak? Kenapa? Penuh imajinasi, full of imagination. Ini isinya apa? Ini isinya logik, ya. Ini isinya yang logika aja. Itulah kenapa laki-laki nggak suka gosip, ya. Perempuan suka gosip. Dengan satu gosip itu perempuan bisa kemana-mana nyebarnya. Dari mana? Dengan imajinasi. Kalau laki-laki diajak ngegosip dia akan tanya, emang kamu dengar sendiri gitu. Perempuan laki-laki nggak percaya hal yang tidak dia lihat sendiri. Perempuan percaya Pak, bahkan ditambah-tambahin, ya. Penyebabnya apa? Karena kita pengguna otak kanan. Jadi otak kanan itu wilayah imajinasi. Itulah kenapa ya kan Pak, kalau Bapak nggak ngejawab WhatsApp-nya, mereka berimajinasi kemana-mana.
Jadi hati-hati ya Pak ya. Kalau sempat dalam hitungan detik, balas terus. Biar aman dia di rumah. Gini Pak, dia nge-WhatsApp Bapak. 1 menit, oh mungkin belum baca. 5 menit, kok belum baca ya? 10 menit, kemana dia? 15 menit, oh harus didatangin ini, kemana? Karena otak kanannya berimajinasi kemana-mana kalau Bapak nggak jawab WhatsApp-nya. Oke Pak, minimal Bapak jawab, oke, dah cukup deh. Oh alhamdulillah dia masih hidup ternyata. Oke, ini dia. Ini otak yang normal seharusnya seperti ini, bagus ya warna-warni. Ini otak orang yang sudah terpapar game, isinya game. Semua ini isinya game. Itulah kenapa sulit sekali. Ini efeknya kepada anak-anak. Jadi ketika dia belajar dia nggak semangat, ketika dia waktunya main game dia semangat. Nampak ya teman-teman? Dan ini harus terapi. Kalau udah kayak gini, anaknya. Apa yang rusak ketika kita terkena pornografi? Ini Pak, ini adanya PFC. Teman-teman boleh angkat tangan kanannya ke atas, yuk. Tangan kanannya ke atas semuanya angkat. Ayo teman-teman. Lalu sentuh alis sebelah kanan. Oke? Nah, frontal cortex itu ada di belakang